Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari PBSIB Angkatan 2021 dari Universitas Insan Budi Utomo dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang dibina oleh Ibu Endang Setiawati mengenai memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Assalamualaikum anak-anakku semua, selamat pagi. Bagaimana dengan keadaan kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yaitu memahami konsep diksi. Kalian dapat memahami pengertian diksi dalam sastra dan peranannya dalam puisi. Yang kedua, mengidentifikasi diksi dalam puisi. Kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis diksi yang digunakan dalam teks puisi yang dibacakan. Yang ketiga, menginterpretasi makna diksi. Kalian dapat menginterpretasi makna dan nuansa yang terkandung dalam diksi yang dipilih oleh penyair. Yang keempat, meningkatkan keterampilan analisis, yaitu kalian dilatih untuk menganalisis dan mengapresiasi puisi melalui pemahaman diksi yang digunakan. Nah, sekarang Bu Ana akan menjelaskan pengertian diksi dalam puisi. Diksi dalam puisi merujuk pada pilihan kata-kata yang digunakan oleh seorang penulis atau penyair dalam puisi. Diksi merupakan salah satu elemen penting dalam puisi karena kata-kata yang dipilih memiliki kekuatan untuk menciptakan makna, nuansa, dan ekspresi tertentu. Nah, diksi sendiri melibatkan pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan oleh penulis. Kata-kata dalam diksi ini menciptakan gambaran visual, menggambarkan emosi, atau menyampaikan pesan yang mendalam kepada pembaca. Diksi memiliki peran penting dalam menyampaikan makna dan ekspresi dalam teks puisi. Melalui pemilihan kata-kata yang tepat, penulis dapat menciptakan suasana yang membangkitkan emosi, yang menggambarkan karakter dalam karya puisi juga bisa. Nah, kata-kata yang dipilih dalam diksi menciptakan nuansa yang beragam, mulai dari yang romantis, dramatis, hingga penuh dengan ketegangan. Diksi juga mampu menggambarkan emosi, perasaan, dan suasana hati yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Diksi dalam puisi memiliki berbagai fungsi penting yang mempengaruhi cara puisi disajikan dan diterima oleh pembaca. Fungsi diksi ini yang pertama yaitu menggambarkan citra visual. Diksi digunakan untuk menciptakan gambaran yang visual yang kuat dan dalam pikiran pembaca, yaitu yang pertama menggambarkan citra visual. Diksi ini digunakan untuk menciptakan gambaran visual yang kuat dalam pikiran pembaca. Nah, pemilihan kata-kata yang tepat dapat membantu pembaca membayangkan scan atau gambaran yang diinginkan oleh penyair. Yang kedua, menyampaikan emosi dan nuansa, yaitu melalui diksi, penyair dapat menyampaikan berbagai emosi dan nuansa seperti kegembiraan, kesedihan, dan kegelisahan atau kecintaan yang Bu Ana sampaikan tadi. Kata-kata yang dipilih dapat mengungkap perasaan emosi dan perasaan pembaca. Jadi kalau kita membaca, kita juga bisa merasakan gimana sih dalam puisi itu, apa yang disampaikan dalam puisi itu. Terus yang selanjutnya mengungkapkan makna mendalam. Nah, diksi itu dalam puisi membantu penyair menyampaikan makna dan pesan yang mendalam. Pilihan kata-kata yang kaya dan makna dapat memperkaya interpretasi puisi oleh pembaca. Terus bisa menggambarkan karakter dan situasi. Diksi digunakan untuk menggambarkan karakter, situasi, dan objek dalam puisi. Kata-kata yang dipilih dapat membantu membangun karakter atau menggambarkan situasi yang dihadapi. Lalu bisa juga untuk menciptakan ritme dan suara. Diksi juga berperan dalam menciptakan ritme dan suara dalam puisi. Penggunaan kata-kata dengan pola irama yang khas dapat memberikan kesan yang berbeda dalam pembacaan puisi. Nah, sebelum Ibu lanjut sampai sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mas. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita menentukan bahwa dalam puisi itu diksi. Nah, Bu Ana akan jelaskan. Dalam menentukan penggunaan diksi dalam sebuah puisi, Anda dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemilihan kata-kata yang khas. Perhatikan apakah penyair menggunakan kata-kata yang tidak umum atau memiliki makna khusus yang tidak biasa dalam puisi tersebut. Yang kedua, mengekspresi emosi dan nuansa. Amati apakah kata-kata yang dipilih oleh penyair mampu mengekspresikan emosi, perasaan, atau nuansa tertentu dalam puisi. Yang ketiga, imajinasi dan citra. Perhatikan apakah penggunaan kata-kata dalam puisi dapat menciptakan gambaran visual atau citra yang kuat. Nah, selanjutnya
kalian bisa memperhatikan makna yang mendalam. Diksi dalam puisi biasanya digunakan untuk menyampaikan makna yang mendalam atau pesan yang kompleks melalui pemilihan kata-kata yang tepat tadi. Terus bisa juga memperhatikan dari gaya bahasa yang khas. Penyair tuh seringkali memiliki gaya bahasa atau diksi yang khas dalam karyanya. Diksi dalam setiap puisi juga berbeda karena yang membuat juga memiliki imajinasi sendiri. Amati apakah terdapat pola penggunaan kata-kata yang sering muncul atau gaya bahasa yang unik dalam puisi. Yang keenam yaitu analisis konteksnya. Perhatikan konteks puisi seperti tema, suasana, dan tujuan penyair dalam menyampaikan pesan. Diksi harus sesuai dengan konteks teks dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir, Bu Ana akan beri contoh dan sekaligus kalian bisa melihat dan memahami makna diksi dalam puisi. Bu Ana akan berikan contoh puisi karya Khairil Anwar dengan judul Aku. Bu Ana akan berikan puisinya. Nanti kita akan menonton bersama-sama ya. Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, sangat bagus sekali kan puisi yang dibawakan oleh Khairil Anwar. Dan kita mulai dalam memahami makna diksinya. Yang pertama, identifikasi kata-kata kunci. Temukan kata-kata yang paling mencolok atau yang sering muncul dalam puisi aku. Kedua, pahami arti kata-kata. Coba pahami arti harfiah dari kata-kata tersebut dan hubungkan dengan pengalaman atau pemahaman sehari-hari. Yang ketiga, perhatikan emosi dan nuansa. Amati atau gambaran apa yang muncul dalam pikiran saat mendengarkan atau membaca kata-kata tersebut. Apakah kata-kata itu membuat merasa sedih, marah, atau bagaimana? Yang keempat, kaitkan dengan konteks puisi. Hubungkan kata-kata tersebut dengan konteks keseluruhan puisi aku. Dan cobalah pahami pesan atau emosi yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, setelah kalian lihat dari video yang Bu Ana sampaikan tadi, kalian bisa melihat keseluruhan dan kalian bisa memahami makna apa sih yang disampaikan oleh penyair Khairil Anwar tersebut. Sekarang Bu Ana berikan contoh diksi dari puisi aku tersebut ya. Yang pertama yaitu aku ini binatang jalang. Maksud dari binatang jalang tersebut yaitu kesepian, terbuang atau terasing. Dan yang kedua, coba berikan satu contoh lagi yang bisa. Ya, Mbak Sri, bisa disebutkan. Nah, kata Mbak Sri tadi, diksi yang kedua itu dari kumpulan yang terbuang. Kalau boleh tahu apa sih makna dari kumpulan yang terbuang, Mbak? Boleh, jadi makna yang dari kumpulan yang terbuang itu merasa terpisah atau tidak diterima. Bisa dipahami dari sini, Nak? Nah, Mbak Ana akan berikan contoh yang ketiga dan keempat ya, yaitu yang ketiga, biar peluru menembus kulitku. Itu diksinya. Yang maknanya yaitu penderitaan atau luka yang emosional. Yang keempat, yaitu aku tetap meradang menerjang. Bagus sekali kan diksinya. Yang maknanya, siapa yang tahu? Ya, Mas? Betul sekali ya. Itu yang maknanya keteguhan hati dan semangat yang melawan. Ternyata sudah pintar-pintar semua ya anaknya Ibu ya. Boleh kalau Ibu berikan tugas saat ini? Oke, boleh ya. Nah, sekarang Ibu ingin lihat sedikit. Kalian bisa enggak mencari diksi dan
berikan pemahaman kalian mengenai makna yang disampaikan oleh penyair tersebut. Nah, Bu Ana sekarang punya satu puisi yang berjudul Tentu Kau Boleh, karya dari Sapardi Djoko Darmono. Ana beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Tapi sebelum kalian mengerjakan, Bu Ana akan berikan video tentang puisi tersebut. Silakan menonton video yang Bu Ana berikan. Tentu, kau boleh saja masuk. Masih ada ruang di sela-sela butir darahku. Tak hanya ketika rumahku sepi. Angin hanya menyentuh gorden. Laba-laba menganyam jaring. Terdengar tetes air keran yang tak ditutup rapat. Dan di jalan, sama sekali tak ada orang atau kendaraan lewat. Tapi juga ketika turun hujan, angin tempias lewat lubang angin, selokan ribut dan meluap ke pekarangan. Genting bocor, dan aku capek menggulung kasur dan mengepel lantai. Tentu, kau boleh mengalir di sela-sela butir darahku, keluar masuk dinding-dinding jantungku, menyapa setiap sel tubuhku. Tapi jangan sekali-kali pura-pura bertanya kapan boleh pergi, atau seenaknya melupakan percintaan ini. Sampai huruf terakhir sajak ini, kaulah yang harus bertanggung jawab atas air mataku. Sudah memberikan video, dan sekarang Bu Ana akan memberikan waktu untuk kalian mencari yang Bu Ana perintahkan tadi. Nanti kalau sudah mencari bisa dikumpulkan ke Bu Ana, nanti Bu Ana lihat dan kita akan membahas bersama-sama. Nah, setelah Bu Ana melihat hasil kerja dari kalian, ternyata anak ibu semua sudah hebat. Meskipun ada beberapa yang memberikan hasil kerjanya yang kurang sedikit tepat, tapi ibu sudah akui kalian semua hebat. Dan bisa kita simak bersama-sama dari diksi dan maknanya, yaitu yang pertama, yaitu ada butir-butir darahku, yang maknanya yaitu menggambarkan kedalaman perasaan sang penyair. Yang kedua juga ada gorden, yaitu menyiratkan suasana rumah yang sepi dan hening kan. Nah, yang selanjutnya ada laba-laba menganyam jaring, yang bermakna yaitu metafora tentang kesedihan dan kerapuhan. Yang keempat, ada yang mau menyebutkan? Benar sekali, yaitu tetes air keran. Maknanya yaitu detail yang menciptakan gambaran kecil namun kuat tentang keheningan. Yang kelima yaitu ada air tempias lewat lubang angin, imajinatif dan menarik dalam menggambarkan aliran air sungai. Sampai sini sudah paham kan anak-anakku semua? Berhubung waktunya sudah habis untuk pembelajaran kita kali ini, Bu Ana boleh nggak minta kalian untuk mencari satu puisi yang nantinya akan kalian analisis diksinya yang mana dan makna dari diksi itu apa. Ya, nanti minggu depan Bu Ana akan tanya bagaimana tentang hasil kalian. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan boleh disampaikan sekarang. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Ana akhiri pembelajaran kali ini. Bu Ana sampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila ada salah dari perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.